Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanya Fajarini dengan NIM 215211089 dari Manajemen Bisnis Syariah kelas 6H. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan mengenai Gerai Jajan Nusantara. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Silviana Nur Hirmawati dengan NIM 023, lalu Berliana Uci Febrianti dengan NIM 032, yang ketiga Adila Rahmawati dengan NIM 036, selanjutnya saya sendiri Sanya Fajarini dengan NIM 089, selanjutnya Nadif Taqiyuddin Al-Imtinan dengan NIM 093, lalu Hapsari Anissa Kurniawati dengan NIM 104, dan yang terakhir Muhammad Azam dengan NIM 191. Gerai Jajanan Nusantara ini mengusung konsep tenongan yang menggabungkan berbagai jenis kebudayaan dan seni dalam sajiannya, menawarkan berbagai jenis jajanan tradisional mulai dari kue putu dan klepon yang bahan bakunya berkualitas tinggi. Strategi pemasaran mencakup digital marketing, pre-order, dan event kuliner untuk meningkatkan brand awareness. Dengan fokus pada kualitas, estetika, dan pemasaran yang inovatif, gerai ini berharap mencapai titik impas dalam 1 tahun dan menguntungkan pada tahun kedua sambil mengerjakan ekspansi ke lokasi strategis lainnya. Analisa strategi dibagi menjadi dua, yaitu analisa internal dan analisa eksternal. Analisa internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekuatan dan kelemahan. Ada beberapa kekuatan. Yang pertama, keberagaman produk seperti jajanan tradisional dari seluruh Indonesia. Yang kedua, keahlian dalam pengolahan seperti teknik pengolahan dan penyajian yang autentik. Yang terakhir, reputasi dan citra merek seperti reputasi baik dan kualitas tinggi. Ada beberapa kelemahan. Yang pertama, manajemen persediaan, kapasitas produksi, dan biaya operasional. Analisa eksternal dibagi menjadi dua bagian, yaitu peluang dan ancaman. Ada beberapa peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar dengan meningkatnya kesadaran melestarikan jajanan tradisional Indonesia. Dan yang kedua, tren makanan sehat dengan minat pada konsumsi makanan sehat dan alami. Yang terakhir, dukungan pemerintah, adanya program bantuan untuk UMKM dan industri makanan tradisional. Ada beberapa ancaman. Yang pertama, persaingan ketat. Yang kedua, fluktuasi harga. Dan yang ketiga, preferensi konsumen. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, seperti produk yang unik. Yang kedua, kelemahan, seperti ketergantungan pada penjualan harian. Yang ketiga, peluang, seperti tingginya minat konsumsi pada makanan tradisional. Yang terakhir, ada ancaman, seperti banyaknya pesaing langsung dan tidak langsung. Gerai Jajanan Nusantara memiliki rencana pemasaran yang menyajikan makanan ringan tradisional dengan sentuhan modern yang inovatif. Jadi, target konsumen Gerai Jajanan Nusantara ini di daerah perkotaan yang mencari pengalaman kuliner unik dan instagramable. Gerai ini berencana untuk memanfaatkan potensi pasar yang tinggi. Jadi, terdapat di kawasan perkotaan melalui strategi pemasaran yang efektif. Target pasarnya seperti kaum muda usia 18-35 tahun yang aktif di media sosial. Yang kedua, masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan gaya hidup modern. Yang terakhir, wisatawan lokal maupun internasional. Ada beberapa strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk, seperti menawarkan berbagai jajanan ringan tradisional yang termodifikasi modern. Yang kedua, ada strategi harga, menetapkan harga yang kompetitif dengan memberikan value for money. Yang ketiga, strategi promosi, menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun Facebook untuk promosi dan menarik pelanggan. Yang keempat, ada strategi distribusi. Contohnya, membuka gerai di lokasi yang strategis yang mudah dijangkau oleh target pasar. Contoh lain seperti membuka layanan pesan antar melalui platform delivery online seperti GrabFood maupun GoFood. Yang kelima, ada evaluasi dan kontrol.
yaitu melakukan evaluasi bulanan terhadap hasil penjualan dan efektivitas strategi pemasaran. Rencana organisasi dan manajemen Gerai Jajanan Nusantara menerapkan gaji ataupun upah per bulannya yaitu 1.200.000 dengan struktur organisasi, pemimpin ataupun manajer umum dibawahi oleh Nadif, manajemen pemasaran Muhammad Azam, manajemen keuangan Berliana Uci, ahli kuliner ataupun koki Sania, administrasi dibawahi oleh Adila Rahmawati, staf layanan pelanggan yaitu Silviana, dan staf kebersihan yaitu Hapsari. Rencana produksi atau operasional Gerai Jajanan Nusantara ini merupakan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang kuliner dengan mengusung konsep tenongan. Jadi, dalam proses penjualannya, usaha ini melayani pelanggan secara offline. Jadi, pelanggan bisa datang langsung dan disambut hangat oleh para karyawan. Dengan begitu, dapat menimbulkan kesan yang mendalam dari konsumen secara maksimal. Selain itu, dalam proses penjualan, usaha kami melakukan berbagai proses. Yang pertama ada melakukan produksi somai, batagor, lumpia, dan lain-lain. Yang kedua, mengambil produksi orang lain dari berbagai tempat. Lanjut di manajemen keuangannya. Jadi pendapatan bulanannya sekitar Rp49.500.000 dengan biaya produksi bulanannya sekitar Rp29.100.000 dan biaya operasional bulanannya sekitar Rp8.600.000. Laba bersih per bulannya yaitu Rp11.750.000. BEP per tahunnya sekitar Rp456.850.000 dan BEP per bulannya Rp30.750.000, sedangkan BEP per picisnya dari 2.974 porsi per bulan dibagi 35.984 porsi per tahun. Jadi payback periodnya sekitar 3,4 bulan. Bisnis model Canvas menjelaskan beberapa poin seperti ringkasan eksekutif, rencana operasional, rencana organisasi dan manajemen, analisis SWOT, target pasar, proyeksi laba, rencana produksi dan operasional, strategi pemasaran, analisa strategi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.